Bacaan Injil Matius 12, 38-42, Senin 18 Juli 2022. Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan dan merenungkan firman Allah, Injil Matius pasal 12, ayat 38-42, tanda Yunus. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada waktu itu, berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam." Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil, upaya untuk memahami Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari kekasih Kristus Yesus, argumentasi-argumentasi yang rasional mengenai iman Kristen banyak dipertanyakan oleh banyak pihak. Banyak orang mempertanyakan motivasi dasar dari argumentasi-argumentasi tersebut. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat datang kepada Yesus dan menyebutnya guru. Mereka memandang seorang guru sebagai orang yang dihormati, pengajarannya didengarkan dan ditaati. Lalu mereka pun meminta tanda. Permintaan mereka ini seolah-olah adalah permintaan yang wajar dan rasional. Yesus dituntut untuk membuktikan bahwa Dia adalah Mesias. Hanya saja, ketika melihat rentetan peristiwa dalam pasal 12 ini, maka terlihat sesuatu yang menimbulkan pertanyaan. Permintaan tanda muncul setelah rentetan peristiwa Yesus melakukan mukjizat yang luar biasa. Tanda bahwa Yesus adalah Mesias ada di depan mata mereka, namun tidak memuaskan mereka, dan mereka pun berdalih. Mereka memang tidak ingin percaya dan menempatkan diri pada posisi yang lebih tinggi daripada Yesus. Oleh sebab itu, mereka merasa tidak perlu menaati perkataan Yesus. Yesus menanggapi dengan memberikan contoh dari sikap orang-orang Niniwe dan ratu dari selatan. Orang Niniwe bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Demikian juga dengan ratu negeri Syeba yang memiliki kesungguhan hati untuk datang mendengarkan hikmat Salomo. Namun demikian, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu tidak bertobat setelah mendengarkan dan menyaksikan tanda-tanda dari Tuhan Yesus. Upaya untuk memahami Allah perlu dikerjakan oleh setiap orang Kristen. Hanya saja, sudahkah kita mengamini dan menaati kebenaran yang sudah Tuhan singkapkan? Ketika bukti secara rasional saja yang dikejar, tanpa disertai hati yang terbuka untuk percaya dan taat, sesungguhnya kita makin menjauh dari kebenaran. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus, kita perlu awas diri dan memohon ampun sebab selama ini kita terlalu menuntut tanda dari Tuhan dan mengandalkan pemikiran kita sendiri. Kita harus hidup beriman disertai dengan perbuatan. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus,
Putramu, Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.